antar negara. Setiap kekerasan selalu menimbulkan korban jiwa, seolah-olah kehidupan makhluk hidup sudah tidak ada harganya lagi. Banyak yang berkomentar bahwa kekerasan terjadi karena perbedaan. Padahal perbedaan merupakan fenomena kehidupan yang tidak dapat dihindari. Kalau kita menyadari pada unit yang terkecil sekalipun, yaitu diri kita ini juga terdiri dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Keharmonisan dapat terjadi bukan karena tidak ada perbedaan, tetapi bagaimana kita bisa menerima, memahami, dan menghormati setiap perbedaan. Nah, hidup harmonis dalam perbedaan. Kehidupan yang baik dan harmonis sangat diharapkan oleh setiap orang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama melakukan usaha yang baik untuk mewujudkannya. Sebagai anggota masyarakat yang majemuk, kita dapat memulai dari diri sendiri kita agar dapat mewujudkan hidup harmonis. 3 hal yang perlu kita lakukan bersama adalah: yang pertama, harmonis dengan diri sendiri. Harmonis dengan diri sendiri adalah kesiapan mental kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Keegoisan adalah sebabnya. Mengapa kita tidak dapat menerima perbedaan? Seringkali dalam sebuah keluarga, hubungan antar anggota keluarga menjadi retak karena masing-masing mempertahankan egonya sendiri. Tidak ada yang mau mengalah, semua merasa paling benar dan paling baik. Jadi, bersahabat dengan diri sendiri adalah cara yang paling baik untuk tercapainya keharmonisan. Nah, untuk yang kedua, menjaga perilaku dan ucapan. Pengendalian tingkah laku dan ucapan merupakan dasar moralitas yang berlaku universal. Perilaku dan ucapan yang tidak terkendali akan sangat mudah menimbulkan konflik dalam masyarakat yang majemuk ini. Sebagaimana kita tidak ingin dibunuh, begitu pula orang lain. Kita tidak ingin milik kita dicuri, demikian pula orang lain. Kita tidak ingin pasangan kita itu selingkuh, begitu pula pasangan kita tidak senang kalau melihat kita selingkuh. Kita tidak senang dibohongi, begitu pula orang lain. Kalau kita tidak menyukai perbuatan tersebut, janganlah kita lakukan kepada orang lain. Nah, untuk yang ketiga, harmonis dengan orang lain. Dalam Anguttara Nikaya 2, Buddha menjelaskan tentang 4 dhamma yang menunjang persahabatan dan kebersamaan, yaitu yang pertama, dana, kerelaan atau memberi. Memberi merupakan dasar terciptanya hubungan yang baik antar umat manusia, bahkan dengan semua makhluk agar dapat hidup bersama dengan baik. Sesungguhnya, memberi itu tidak harus menunggu kita punya materi yang banyak.
Meskipun kita tidak memiliki harta materi, kita bisa melakukan praktik kebajikan memberi ini dalam bentuk yang lain. Misalnya, kita tersenyum kepada orang lain, kita menyapa orang lain, kita memaafkan mereka yang menyakiti hati kita, dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ketika kita tersenyum atau menyapa pada seseorang yang membenci kita sekalipun, mereka pun lama-kelamaan akan menjadi luluh, karena tidak ada kebencian yang akan berakhir apabila dibalas dengan membenci. Tetapi kebencian akan segera berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Untuk yang kedua, piyawaca, ucapan yang baik dan halus. Ucapan yang menyenangkan adalah kata-kata yang diucapkan dengan ketulusan, kelembutan, dan cinta kasih, dan juga tanpa menyakiti hati lawan bicaranya. Ucapan yang baik dapat membuat dunia damai, namun ucapan yang kasar, tidak baik, dapat menyebabkan timbulnya perselisihan. Bahkan dunia bisa hancur akibat ucapan yang salah. Nah, untuk yang ketiga, atacarya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Perbuatan seperti ini sesungguhnya ada pada hal-hal yang sederhana, namun karena ego kita yang sangat tinggi, kita merasa gengsi untuk melakukannya. Contoh, seseorang yang menyiapkan tempat duduk untuk duduk orang lain, tanpa kita sadari, orang yang duduk di situ telah merasakan kebahagiaan. Tentunya, kalau hal ini kita lakukan terus-menerus, bukan dengan terpaksa, maka kita akan dapat menciptakan persahabatan dan akan membuat orang lain senang kepada kita. Perbuatan ini bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Nah, untuk yang keempat, samanatata, tidak sombong. Setelah kita melakukan sesuatu yang baik untuk mewujudkan kebersamaan, kita hendaknya tetap menjaga diri kita agar tidak sombong. Kita dapat berpikir bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk kita. Di satu sisi, mungkin kita memiliki kelebihan, tetapi di sisi lain, kita juga memiliki kekurangan. Dengan berpikir seperti ini, kita akan lebih bisa memahami keadaan orang lain dan tidak sombong dengan kelebihan kita. Kesombongan bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa menghancurkan kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin. Nah, perbedaan adalah fenomena kehidupan yang wajar. Memang kekerasan, pertikaian, perang, dan hal-hal yang lain itu yang terjadi selama ini itu terjadi karena perbedaan. Tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa kalau tidak ada perbedaan, kekerasan tidak akan terjadi. Perbedaan bukanlah penghalang untuk kita mewujudkan hidup yang harmonis. Akar dari semua konflik
sesungguhnya bersumber pada diri kita, bukan pada perbedaan. Ego yang tinggi, merasa paling baik, merasa paling benar, akan menyebabkan munculnya sekat-sekat di antara kita. Sekat-sekat inilah yang akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan. Keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk dapat terwujud apabila kita dalam harmonis dengan diri sendiri dan orang lain. Kita hendaknya dapat melihat kenyataan hidup secara objektif, tidak secara subjektif. Dengan demikian, kita akan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengikis sekat-sekat tersebut dan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kebersamaan, persahabatan, yaitu dengan memberi, berucap yang menyenangkan, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dan tidak sombong. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.